Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, serta aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya melakukan live seperti saat ini, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Sering kita tidak pernah menjaga di dalam pergaulan, di dalam kita mungkin berusaha, bersosialisasi, tidak pernah menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau di dalam renungan yang kemarin, contemplation hari kemarin, saya mengatakan mengenai kekuatan bergerak di dalam senyap. Dan saya mengatakan bahwa ada kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa yang bekerja di dalam senyap tersebut. Dan itu doa. Dan saya katakan kemarin bahwa mengapa bisa sampai terjadi seperti itu, ada kekuatan yang dahsyat bahkan di balik perkataan kita. Sering kan kita tidak menyadari apa yang kita ucapkan itu terjadi. Misalnya kita nyumpain orang, misal ya, walaupun tidak boleh, terus tiba-tiba terjadi. Dan pernah ada kejadian ada orang tua yang marah sama anaknya karena anaknya izin main sepak bola. Anaknya tidak dikasih, tetapi dia melawan orang tuanya dan akhirnya dia keluar. Pada saat itu orang tuanya mengucapkan sumpah serapah dan mengatakan kepada anak tersebut, kalau kamu keluar dari rumah ini maka kamu pulang kakinya patah. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia pulang pun dalam kondisi yang kakinya patah. Kok bisa terjadi seperti ini? Ingat, perkataan kita ada kuasa. Perkataan kita ada power yang luar biasa. Dan sering sekali juga kuasa kegelapan, setan, iblis mengambil setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan dia suka menjadikan apa yang keluar dari mulut kita. Berapa banyak orang yang mengumpat, mengutuki dirinya sendiri, dan iblis menjadikan atau merealisasikannya. Ini kalau kita melihat dari sisi negatif. Tetapi kita harus bisa melihat bagaimana sekarang secara positifnya. Mengapa perkataan kita ini bisa punya power yang luar biasa. Bisa punya power yang dahsyat. Ingat, ketika pertama kali bumi dibentuk, bumi diciptakan, di mana roh Allah melayang-layang, ya. Pada saat itu Allah berfirman, dia mengucapkan, jadilah terang, jadilah yang di atas dan di bawah, jadilah semua cakrawala. Dia mengucapkan dengan perkataan. Ketika dia mengucapkan dengan perkataan, dengan suara, maka itu terbentuklah seperti apa yang dia ucapkan tersebut. Maka semua partikel-partikel yang ada di dalam dunia ini, partikel-partikel yang ada di cakrawala ini, itu terbentuk karena perkataan-perkataan daripada Allah tersebut. Dia mengenal, dia mendengar, bahkan dia mengikuti perintah itu. Ini pada saat pertama kali bumi diciptakan dengan berfirman, dengan berkata-kata. Ketika Allah mengucapkan firman-Nya, mengucapkan kata-kata, maka terpisahlah antara yang di atas dan di bawah, jadilah terang. Maka semua itu diucapkan dengan perkataan. Lalu ingat, ketika zaman Yesus hidup di muka bumi ini, ketika dia ada di atas perahu, dan ada badai pada saat itu, di mana murid-murid semuanya ketakutan dan dia berkata, guru, kita akan binasa. Semua ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Yesus di atas perahu itu? Apakah Yesus ketakutan? Apakah Yesus panik? Tidak. Justru yang dia lakukan adalah dia menghardik
angin badai dan topan. Yang dia katakan adalah tenanglah. Ketika dia berkata tenanglah hai badai, hai topan, sadar tidak badai dan topan itu mendengar suara. Dan ketika dia mendengar suara, dia menyadari ini ada suara yang dia kenal ribuan tahun yang lalu. Di mana pada saat bumi diciptakan, pada saat semua cakrawala diciptakan di awal penciptaan, dia mengenal suara ini, suara yang berfirman yang mengatakan jadilah terang, jadilah gelap, jadilah daratan, jadilah lautan yang terpisah antara di atas dan di bawah. Dia mengenal itu dan dia tahu, maka dia mengikuti perintah itu. Kenapa? Karena jelas suara yang sama itu yang ada, yang berkata-kata, yang berbicara, yang melingkupi Yesus pada saat itu, yang memenuhi Yesus pada saat itu, yang keluar karena apa yang dikatakan itu keluar dari Roh Allah, yang keluar dari Allah itu, dan suara Allah itulah yang mereka dengar, sehingga angin badai topan itu pun tunduk, ikut, patuh. Nah, itu kita sudah berbicara zaman pertama kali diciptakan, penciptaan dunia, lalu pada saat zaman ketika Yesus di dunia, dan sekarang bagaimana dengan zaman kita di zaman digital saat ini. Kita sering tidak menyadari perkataan-perkataan kita, dan orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, hidup bergaul karib dengan Allah, maka setiap perkataan-perkataan yang dia tidak sadari keluar dari mulut dia, perkataannya perkataan biasa, tetapi karena ada Roh Allah di dalam diri kita, di mana Allah menguasai hidup kita, ketika kita berkata-kata, maka perkataan kita yang biasa itu diselimuti dengan suatu power, kekuatan. Makanya jangan heran ketika ada orang berkata, hai sakit penyakit, nyahlah. Kenapa bisa mengikuti? Karena dia mendengar ada suara Sang Pencipta yang pada awal mula penciptaan dunia ini. Makanya jangan heran ketika ada orang berkata, hujan aku tolak dan engkau menyingkir. Kok bisa nurut? Karena ada power di balik perkataan-perkataan orang yang percaya kepada Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Lihat, saya sudah menjelaskan bagaimana kenapa ada kuasa yang dahsyat dari perkataan kita. Maka kita harus berhati-hati. Bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan saya sudah ajarkan kemarin, kita merenungkan bagaimana kita lebih baik bergerak di dalam senyap, yaitu melalui doa. Dan saya memberikan ilustrasi kalau ada pohon yang bergerak ya. Ini kebetulan di belakang saya sedang tidak ada angin. Nah, pohon ini yang Bapak Ibu Saudara lihat, kalau ini bergerak, dari mana kita tahu pohon ini bergerak? Karena kelihatan. Apa yang menggerakkan? Angin. Dari mana anginnya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tetapi pohon bisa bergerak. Berarti lebih dahsyat mana? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Jelas yang tidak kelihatan bisa menggerakkan yang kelihatan, pohon ini nih yang saya tunjuk nih. Nah, itulah doa. Itulah kenapa kita punya kuasa, dan setiap orang ada kuasa di dalam perkataannya. Ini baru berbicara perkataan ya, belum lagi ada kekuatan mindset apa segala macam gitu ya. Ya, ini hal-hal yang nanti akan kita kupas sedikit demi sedikit gitu. Sekarang kalau kita sudah menyadari setiap perkataan kita ini ada kuasa, jadi kita harus berjaga-jaga. Kita harus berhati-hati. Berapa banyak di antara kita selalu berkata, aduh sial aku, aduh celaka aku. Nah, perkataan itu penting. Karena perkataan itu, ingat, ada suaranya dan ada Sang Pencipta di dalamnya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, maka suara kita bukan perkataan-perkataan biasa, tetapi perkataan yang luar biasa. Sadarilah, renungkanlah. Kalau selama ini kita sembarangan di dalam berkata-kata, tetapi saat ini saya mengajak, ayo Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati. Karena perkataan kita tidak sembarangan. Makanya kalau kita melihat para motivator, mereka menggunakan apa? Perkataan. Menyemangati dirinya sendiri. Membakar banyak orang dengan apa? Perkataan. Lihat kenapa ada supporter-supporter yang bisa menggerakkan orang banyak.
Lihat ada orang-orang yang bisa menggerakkan orang banyak, bisa melakukan kejahatan-kejahatan. Karena apa? Ada kekuatan di balik perkataan. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan perkataan-perkataan kita. Kita harus berhati-hati. Yang benar gimana? Apakah kita harus mengatakan perkataan yang positif? Apakah kita harus mengatakan perkataan yang negatif? Yang negatif jelas berbahaya, yang positif baik. Tetapi yang Tuhan inginkan buat kita, buat Bapak Ibu Saudara dan saya, yang Tuhan inginkan, kita harus memperkatakan perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Perkataan-perkataan yang membuat Tuhan bergembira. Perkataan-perkataan yang membawa damai, yang meneduhkan. Bukan perkataan-perkataan yang membuat orang merasa bahwa dia tidak nyaman, dia merasa ketakutan. Apalagi kalau ada perkataan-perkataan yang keluar, misalnya di dalam kehidupan sebuah rumah tangga, kehidupan di dalam bersosialisasi, sering sekali seperti tadi ilustrasi di awal yang saya jelaskan, itu sebenarnya ilustrasi alami ya, itu ilustrasi yang kebenaran, yang benar, yang terjadi fakta, dan saya tidak mengucapkan, tidak menjelaskan siapa, kapan, dan di mana, tetapi itu real kejadian seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara juga pasti banyak mengalami hal-hal seperti itu. Ketika kita mengucapkan, kok terjadi? Ketika mengucapkan, kok terjadi? Nah, saya sudah jelaskan di dalam renungan ini pentingnya dan mengapa suara kita, perkataan kita itu dahsyat. Jadi setelah kita mengetahui dahsyatnya, kita harus menjaga. Bukan hanya berkata-kata yang positif, tetapi kita harus berkata-kata apa yang Tuhan inginkan. Kenapa harus begitu? Karena hidup kita bukan milik kita, termasuk mulut kita. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan harus ditunjukkan melalui setiap sikap, tindakan, perbuatan, perkataan kita. Tidak mudah memang Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak ada pilihan lain. Itu yang harus kita lakukan selagi kita masih hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara mau hidupnya selalu berada dalam perkenanan Tuhan? Untuk mungkin kita punya anak, kita punya saudara, kita punya cucu, bagaimana kita melindungi? Hati-hati dengan perkataan kita. Sering sekali kita mengucapkan sumpah serapah. Dan di balik sumpah serapah itu ada power, ada kekuatan yang dahsyat. Nah ini, jadi kita sudah tahu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jadi kita sudah merenungkan ternyata perkataan yang keluar dari mulut kita tidak sembarangan. Jadi hati-hati. Ayo kita gunakan mulut kita dengan baik karena ada kuasa yang dahsyat. Ya, jadi kemarin saya sudah jelaskan dan saya janji akan menjelaskan kenapa kita bisa bergerak di dalam senyap karena itu. Yang saya lakukan, yang saya alami adalah seperti itu. Jadi banyak diam dan kita lakukanlah dengan apa yang Tuhan inginkan. Percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan kecewa. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Tetapi ketika kita berjalan menurut keinginan dunia, apalagi keinginan iblis, setan, kuasa kegelapan, maka kita akan dibawa ke dalam api yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kita sudah tahu betapa punya kuasa di dalam perkataan kita. Perkatakan yang baik, perkatakan yang berkenan kepada Tuhan, perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Janganlah kita memberikan sumpah serapah, mengumpat, memaki kepada orang karena berbahaya. Coba bayangin ketika kita misalnya berkata, mampus lu. Nah, tiba-tiba orang itu mampus beneran. Bersalah nggak? Karena bisa saja terjadi karena mulut kita. Karena ada kuasa, ada power. Jadi kita harus hati-hati. Makanya kenapa kalau kita berjumpa dengan orang, kita berkata Tuhan berkati. Karena kita mengucapkan berkat dari mulut kita. Ini Bapak Ibu Saudara. Nggak ada salahnya Bapak Ibu Saudara yang punya anak. Tuhan berkati, engkau pintar, engkau pandai. Dan kita berkata kepada orang lain, usahamu diberkati, daganganmu diberkati kesehatanmu. Kita mengucapkan berkat karena ada kuasa di balik mulut kita, kuasa di dalam setiap perkataan-perkataan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang sembarangan menggunakan mulutnya. Ayo kita
bantu mereka, sadarkan supaya mereka jangan sembarangan menggunakan perkataan-perkataannya, jangan sembarangan menggunakan mulutnya. Dan bagaimana caranya? Kalau kita bingung, share saja video ini supaya mereka pun diberkati, mereka pun diubahkan. Karena kita mengambil bagian memberkati mereka melalui video ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasi sehingga ketika ada live seperti ini Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang tetap dengan setia mengikuti setiap pagi di dalam CPS Contemplation ya. Ada Bapak Sumedi, selamat pagi Pak Buyung, sehat-sehat ya Pak. Terima kasih renungannya sangat menguatkan iman kami, mengubah hidup kami. Terima kasih Pak Sumedi yang tetap dengan setia mengikuti CPS Contemplation setiap paginya. Ada juga Bapak Jong Weli Yohanes, shalom hambanya, shalom Pak Weli. Oke, Tuhan berkati Pak Sumedi, Pak Weli, apapun yang kalian kerjakan engkau dibuat berhasil. Dan siapapun yang mengikuti CPS Contemplation, Tuhan memberkati kalian semua, diberkati kesehatanmu, diberkati usahamu, pekerjaanmu, karirmu, bisnismu, bahkan diberkati seluruh keluargamu, dimanapun engkau berada. Ayo kita jaga hidup kita sepanjang hari ini, supaya kita bisa berhati-hati di dalam menggunakan mulut kita. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita harus kita jaga. Jangan sampai iblis yang mengambil kesempatan menggunakan perkataan-perkataan kita dan dijadikan sesuai kehendak iblis. Tapi kita harus menjaganya dan biarlah yang keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati, salam transformasi.